Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wal hifdzi bis salihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tijabil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار أعداد نعم الله وإفضاله. Hadratal Mukarramin yang saya hormati, yang kita muliakan bersama-sama, segenap keluarga besar Majlis Ta'lim Assalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahannya buat kita semuanya. Amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan cukup rezekinya, cukup kebutuhannya, musibah dan bala. Mudah-mudahan Allah makmurkan kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, kembali lagi kita ke rutinitas kita, kajian malam Kamis. Yang mana pada episode selanjutnya ini kita masih terus akan membuka hikmah dari sirah sejarah Rasulullah SAW, merupakan bagian daripada materi kitab Aqidatul Awwam tentang para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan banyak mengungkap tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini sifatnya adalah pembelajaran, maka tidak disajikan dalam bentuk kronologis cerita Nabi Muhammad dari lahir sampai meninggal. Tapi bagian-bagian dari sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di situ ada hikmah sir rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya Ustaz sudah ungkapkan beberapa bagian-bagian terpenting daripada hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pada pertemuan sebelumnya kita telah ungkapkan tentang hikmahnya Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang pedagang. Maka hikmah selanjutnya adalah tentang sisi lain daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW, yaitu pernikahan Rasulullah SAW. Nanti kita akan uraikan apa hikmah di balik itu, dan kita akan berupaya menangkis beberapa syubhat wa abatil, tuduhan-tuduhan keji yang dialamatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini menjadi penting. Kalau kita belajar sejarah Nabi, maka kita memahami tentang fiqh sirah, ya, pemahaman tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, jamaah, bahwa abad ini adalah abad di mana sekarang bicara keyakinan. Kalau kita tidak kuat sekali memegang keyakinan kita, dan jika kita tidak mempunyai kecemburuan terhadap keyakinan kita, maka kita akan mudah sekali termakan oleh hasutan kedengkian orang-orang yang benci akan agama kita, ya, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Penting sekali. Kita sering baca di media bagaimana Nabi Muhammad disudutkan, dihina. Nabi Muhammad digambarkan sebagai sosok yang sedemikian keji. Maka menjadi kewajiban kita, ini jihad, adalah membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikin teh dong. Buat kecil aja nih.
bahwa yang utama sekali syubhat itu adalah tentang poligami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makanan empuk. Kalau kita nggak buka rahasia di balik pernikahan Rasulullah, kita pun akan tidak bisa menjawab, menjelaskan kepada mereka orang-orang yang menuduh Rasulullah Sallallahu. Rasul dibilang pedofilia. Orang yang adalah anak-anak kecil. Ini diantaranya. Pada pembukaan sebelumnya dijelaskan bahwa alasan kenapa kita membela Rasulullah, alasan kenapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW adalah salah satu faktor adalah kita temukan pada diri Nabi Muhammad dan itu kita tidak temukan padanannya pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Karena pada Rasulullah laqad kana lakum fi Rasulillah. Itu. Ada suri tauladan. Suri tauladan apa? Nih Allah berikan namanya disebut prototipenya nih. Agar bagian-bagian dari Rasulullah menjadikan bagian-bagian kita yang kita terapkan, aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua orang tidak bisa mengaplikasikan kehidupan Rasulullah secara total, tetapi Rasulullah pun dalam hidupnya menampilkan bagian-bagian saja. Nah ini yang rahasia dalam pernikahan Rasulullah SAW. Kalau kita bilang Nabi, kenapa kita nggak mencintai Nabi Isa atau? Karena Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi yang hanya umur sampai 33 tahun dan nggak sempat menikah. Bagaimana seorang Nabi Isa kita jadikan sebagai pedoman hidup, sedangkan bagian daripada kehidupan Nabi Isa tidak ada kehidupan berkeluarga. Ya, dan itu kita bagaimana kita bisa mencontohkan kehidupan berkeluarga pada Nabi Isa. Ya, para nabi-nabi yang lain pun sama. Maka Rasulullah hadir dengan kehidupan berkeluarga yang lengkap. Itu salah satu hikmahnya. Ya. Kehidupan berkeluarga yang lengkap. Sehingga kalau ketika orang bertanya, kalau ada orang rumah tangga menikah dengan seorang janda kaya, maka ada contoh pada pribadi Nabi. Kalau ada orang yang menikah dengan seorang gadis, maka ada juga contoh dalam pernikahan. Kalau ada orang kawin punya anak banyak, itu kan ya, Rasulullah juga ada contohnya buat kita. Kalau ada orang menikah dengan orang yang nggak punya anak, nggak dapat anak, bagaimana cara bergaul dengan istri yang nggak punya anak? Rasulullah juga ada. Kalau kita menikah dengan janda anak banyak, ya janda anak banyak itu, gimana dalam Rasulullah ada. Kalau kita menikah dengan seseorang yang masih bagian daripada keluarga, ada. Jadi pernikahan Rasulullah adalah pernikahan strategi, pernikahan ideologi, pernikahan menyambung silaturahmi. Nah itu pernikahan Rasulullah SAW. Baik, kita akan bedah dari awal, ya. Bahwa Rasulullah SAW menikah dengan istri pertama yang namanya Siti Khadijah. Ini dia, rumit di sini. Ya. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha. Siti Khadijah janda, dan Siti Khadijah sudah menikah sebelumnya dengan 2 orang, janda 2 kali, janda pernah. Karena dalam beragama kita, literatur kita selalu terkonfirmasi lewat hadis, maka informasi lewat hadis lah yang menjadi rujukan kita. Maka dikonfirmasikan bahwa Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah saat Rasulullah umur 25 dan Khadijah umur 40. Kan demikian. Ya. Dari pernikahan Rasul dan Khadijah mendapatkan dianugerahi berapa orang anak? 4 anak. Dapat anak perempuan 4 dan laki-laki berapa? 2. Berapa sih? Berapa 3 deh? Laki 4. 6 perempuan 4. Perempuan 4. Laki 2. Tuh kan kataku
Yang perempuan Siti siapa yang pertama? Ummu Kulsum, Ruqayyah, Zainab dan Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Nah, itu ya. Yang laki-laki Abdullah, Thayyib, Al-Tahir, lagi julukannya. Ya. Jadi pernikahan Rasul mendapatkan anak banyak dari Siti Khadijah. Coba kita akan bedah. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah umur berapa tadi? 25. Kata umur 25. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah umur 25. Siti Khadijah umurnya 40. Di mana itu? Di Mekah. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul umur 40. Ya, berarti berjalan berapa tahun pernikahan keduanya? 15 tahun udah. Pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah berjalan 15 tahun sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Oke. Kemudian dikonfirmasikan bahwa Rasulullah dakwah di kota Mekah selama 13 dan di Mekah di Madinah selama 10 tahun. Gitu. Maka 10-13 tahun ke depan dia masih hidup dengan Siti Khadijah. Ya. Hanya dikonfirmasikan bahwa 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah, Siti Khadijah dikonfirmasikan wafat. Ya. 3 tahun sebelum hijrah ke kota Madinah, Rasulullah ditinggal Siti Khadijah. Karena situ disyariatkanlah, dimi'rajkannya Rasulullah SAW. Mi'raj. Jadi kita hitung. Dari 25 Rasulullah sampai umur 40, 15 tahun. Umur 40, dari 40 ke umur dakwah 13 tahun, berarti berapa tahun itu? Hah? Berarti pernikahan keduanya berjalan berapa tahun? Hah? 28. Artinya 28 tahun Rasulullah berada di kota Mekah bersama Siti Khadijah. Cuma diinformasikan 2 tahun 3 tahun sebelumnya Siti Khadijah meninggal. Berarti pernikahan keduanya, rumah tangga keduanya berjalan selama 25 tahun plus 26 tahun. Tuh ya. Oke, dicatat bahwa pernikahan Rasulullah dengan Siti Khadijah selama 20, 25, 26 tahun. Itu adalah keluarga hidup dengan satu orang istri, yang istri namanya monogami. Rasulullah hidup dengan satu istri berapa? 26 tahun. Ya, kurang lebih. Baru setelah itu Rasulullah menikah lagi. Diinformasikan Rasulullah menikah dengan seorang janda tua namanya Saudah binti Zam'ah. Orang yang perempuan yang hijrah bersama sahabat ke negeri Habasyah. Ya, Habasyah, diinformasikan bahwa suaminya sudah meninggal. Lalu karena dikhawatirkan takut ini perempuan dia keluar dari agamanya, murtad dan dilindungi di negara orang, akhirnya disuruh pulang dan dinikahi oleh Rasulullah sudah tua. Dan secara umum bahwa wanita-wanita selain Siti Khadijah dan selain Siti Aisyah semuanya dinikahi Nabi seumuran di atas 45. Baru pada berikutnya dia menikah dengan Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah dinikahi Nabi umur berapa? Berdasarkan informasi data umur 7 tahun. Tetapi baru digauli oleh Nabi Muhammad SAW 3 tahun berikutnya di kota Madinah. Ayo, 3 tahun berikutnya ketika Siti Aisyah sudah berumur 9 tahun lebih, menjelang 10 tahun. Berarti Rasulullah baru mendapatkan kehangatan setelah Siti Khadijah meninggal berapa tahun? Hah? Nyaris 3-4 tahun. Nah, saat Rasulullah SAW sudah berusia berapa?
4 tujuan. Ya, ingat. Berarti Rasulullah baru merasakan kehidupan berumah tangga dengan Siti Aisyah saat Nabi Muhammad umur 50-an lebih, 56, 57. Nah, antara umur 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, nyaris 7 tahun. Ya. Dalam 7 tahun itulah Rasulullah SAW baru banyak melakukan pernikahan. Coba. Artinya Rasulullah hidup dengan banyak istri hanya selama 7 tahun. 7 tahun kan Rasulullah meninggal umur berapa? 63. Sedangkan Rasulullah hidup dengan satu istri selama berapa tahun tadi? 26 tahun. Artinya gini, ya, Lai, kalau lu mau kawin lagi, Lai, ya, ntar nunggu umur 51 Hah? 25 26 51. Hah? Kalau lu mau kawin lagi, ntar nunggu umur berapa, Lai? Lu ngapa duluin lo? Iya, kalau menikah, bicara data. Kalau kita berpijak kepada agama, tentunya memang spiritnya kita ambil, tapi by data juga boleh. Ya, nanti kita berdasarkan data. Kalau kita berdasarkan data ini kita pegang. Kapan kita mengikuti ini datanya ini? Nah itu. Paham ya? Artinya apa? Kehidupan Nabi sekarang, kehidupan monogami Nabi dengan kehidupan poligami Nabi kelamaan mana? Kenapa orang yang diributin sekarang poligami loh? Sebenarnya isu-isu itu kan baru muncul di abad sekarang. Orang-orang dulu gak pernah ngikutin. Tetapi kenapa orang ribut? Mereka diributin karena lihat dari sudut pandang ini mencari kelemahan Islam. Orang dulu pada ributin tentang kehidupan poligami Nabi Muhammad. Sebab bukan poligaminya yang mereka pahami, tapi adalah bagaimana dalam pernikahan Nabi itu banyak strategi kita akan uraikan. Ya. Rasulullah menikah dengan salah satu istri yang bernama Zainab. Zainab ini masih saudara Nabi Muhammad. Dinikahkan dengan anak angkatnya, namanya Zaid bin Harith. Gak cocok, ya, gak cocok, cerai keduanya, karena Zaid merasa bahwa Zainab ini darah biru, ya darah biru agak sedikit kurang diajak seiring sejalan, dinikahi. Setelah cerai, fala maqado Zaidun, kata ayat, setelah Zaid sudah menyelesaikan urusan akte cerainya, maka kata Allah, menikahkan kau dengan, mengambil hukum bahwa antara orang tua dengan anak angkat gak ada urusan apa-apa. Ya, walaupun si Zainab ini mantu, tapi mantu anak angkat. Kalau mantu beneran boleh. Ya, kalau kita kawin sama mantu boleh nggak? Nggak boleh. Tapi si Zainab ini mantu, tapi dari anak, berarti boleh. Artinya apa? Anak angkat gak mempunyai kekuatan hukum. Itu ilmunya dapat. Jadi syariat, ya. Jadi anak angkat tuh yang nggak dapat warisan, ya nggak dapat apa-apa. Anak angkat, atau kalau hibah ya dapat. Rasulullah menikah dengan Hafsah, anak Sayyidina Umar. Gitu. Janda dia, kasihan. Dan sahabat-sahabat ingin berikahi Hafsah. Cuma Rasulullah pernah menanyakan bagaimana keadaan Hafsah. Akhirnya sahabat-sahabat gak berani karena Rasulullah udah menanyain. Bagaimana dulu mau minta nomor WA-nya gitu.
akhirnya dinikahilah Hafsah Rasulullah untuk menjalin kerabat dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Sayyidina Umar, agar kuat. Bahwanya agar antara Rasul dengan Umar itu benar-benar terikat dengan kekuatan antara mertua dan putu. Sebagaimana Rasulullah mengawinkan putrinya dengan Sayyidina Ali dan Sayyidina Utsman. Sebagaimana Rasulullah menikahi putri dari suatu temannya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah. Itu dikasih hukumnya, ya itu strateginya. Ada seorang janda punya anak 9, namanya Ummu Salamah. Nah, siapa yang mau nanggung janda punya anak 9? Hah? Ayo, Gus, mau Gus lo? Janda punya anak 9. Ayo, anak 9, janda. Coba, yang satu kayak Shrek. Yang satu coba koreng-korengan. Coba ente ada janda kayak semua kira-kira. Ayo, mau dituduh apa Rasulullah? Ummu Salamah nangis di kuburan. Kata Nabi, dia nangisin. Oh, lu kok kagak tahu lu boleh kata Nabi. Dia nggak tahu Nabi di belakang. Baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, entar kau bakal dapat yang lebih baik, dapat pengganti yang lebih baik. Ah, borong ilok itu betul. Kata siapa? Ummu Salamah. Yang ngomong siapa? Rasulullah. Ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, niscaya kau akan dapat lebih baik. Benar dia. Akhirnya dapat Rasulullah. Bahkan putri daripada musuhnya Abu Sufyan yang bernama Ummu Habibah sebutnya. Ya, Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan dan antara Nabi Muhammad sedang masih konfrontasi. Tetapi Ummu Habibah Islam. Ya, tuh strategi Nabi Muhammad. Ya, nikahi Ummu Habibah sehingga suatu saat Abu Sufyan main ke Madinah ke rumah Ummu Habibah. Nggak taunya si Abu Sufyan itu lagi duduk di tikar, kata anaknya jangan duduk tikar itu tikar buat kaki saya, nggak boleh. Bapaknya diusir karena Abu Sufyan duduk di tikarnya Rasulullah SAW. Rasulullah menikah dengan ada seorang wanita namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini tokoh putri panglima perang Khaybar Yahudi. Setelah Yahudi kalah, banyak ditawan orang Yahudi. Ditawan. Salah satu tawanan yang bernama adalah Sofiyah. Asal strategi Rasulullah, ya. Si Sofiyah dikawinin Rasulullah. Dikawinin. Akhirnya sahabat-sahabat yang tadi menawan orang Yahudi itu masih kerabatnya Sofiyah, nggak enak. Sofia udah kawin tapi nggak enaknya gue tawan saudara, dilepasin tuh tawanan ya, ditawanan karena apa? Ingat si Sofia dikawinkan oleh Rasulullah SAW. Itu strategi. Dapat hadiah dari penguasa Mesir yang bernama siapa? Maria Al-Ghibtiyah. Dari dia dapat anak baru namanya Ibrahim. Kenapa? Menghargai budak, sehingga beberapa budak-budak yang beserta Maria juga akhirnya dibebaskan gara-gara Maria dinikahi Rasulullah SAW. Jadi nyaris pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan para wanita-wanita tersebut rentang waktu cuma 6-7 tahun. Baru Nabi Muhammad berpoligami. Itu pun dijalankan rumah tangga itu dalam keadaan sesibuk-sibuknya Nabi, perang, ya, perang, ekspedisi keluar kota, kontrol masyarakat, memimpin masyarakat. Nyaris kalau kita terjemahkan menurut sudut pandang kita rumah tangga kita, nggak mungkin Nabi Muhammad akan merasa kenikmatan dan kenikmatan fisik, nggak mungkin. Pertama alasan Nabi Muhammad sibuk boro-boro.
Nah, pernikahan Nabi Muhammad dengan mereka semua janda-janda benar. Pertama dengan spirit bahwa spirit kita menolong. Jadi zaman Nabi Muhammad itu sejarah mencatat tidak ada wanita yang janda lama, nggak ada. Kita kalau bicara janda ya, konotasi gimana? Konotasinya, woi, tapi zaman Nabi Muhammad janda meninggal habis masa idahnya, udah banyak yang lamar. Banyak lama, bahkan anak tua antara muda dengan tua. Tuh, berapa orang dengan spirit supaya ada yang bisa ngerawatin anak yatim dan supaya bisa melindungi si janda. Perempuan kalau nggak ada lakinya nyaris menjadi godaan laki-laki hidung belang. Tapi kalau dia punya suami, balik ke godain. Itu masalahnya. Jadi di kota Madinah itu semua banyak janda yang gugur di medan perang, tetapi mereka nggak kehilangan karena banyak juga para laki-laki yang langsung sikat, langsung dinikahi, dilindungi. Nah itu. Lalu gini, kalau kita bicara sunnah Nabi Muhammad, kita ngikutin yang dikerjakan Nabi lebih banyak apa lebih sedikit? Hah? Iya kan? Lebih kita mengerjakan yang sering dikerjakan Nabi apa yang jarang dikerjakan Nabi? Yang sering dikerjakan Nabi. Yang kita ikutin keluarga Nabi. Yang lama kan tadi berapa? Pernikahan dengan satu istri. Itu yang paling lama. Karena itu pilihan berumah tangganya. Dengan istilah dia pilihan, dia strategi. Ya, nah itu. Ada syubhat. Pertama syubhat lagi menambahkan bahwa Nabi Muhammad adalah salah satu orang yang bicara di mungkin kalau dia kiai besar, ya, dia bicara bahwa menjadi indikasi bahwa Nabi Muhammad itu menikah dengan wanita yang menganut agama Nasrani, gitu. Dengan indikasi Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah 25 tahun, nggak nikah lagi. Ya, kenapa Nabi Muhammad takut? Karena Nabi Muhammad menghargai agamanya Siti Khadijah, yaitu agama Nasrani. Tuh, mengacau ini. Padahal dalam hadis-hadis saya mengatakan orang yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah. Orang yang pertama kali membela aku. Orang sekarang ngomong bahwa karena dia Nasrani. Apalagi tambahnya bahwa Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu, maka orang yang pertama kali didatangi Nabi Muhammad Khadijah. Lalu Khadijah membawa Nabi Muhammad SAW ke rumah pamannya yang nama Waraqah bin Naufal. Maka Waraqah bin Naufal itu diinformasikan adalah orang yang mengerti tentang kitab, sehingga Waraqah bin Naufal menyampaikan kepada Khadijah, wahai Khadijah, wahai ponakanku, jagai suamimu karena suamimu telah kedatangan namanya malaikat Jibril, dah dia bakal menjadi orang sesat, menjadi seorang nabi. Berarti apa? Waraqah bin Naufal dikatakan buat seorang pendeta, berarti si Khadijah ponakan juga adalah seorang Nasrani. Dan enggannya Nabi Muhammad untuk kawin banyak dengan Siti Khadijah menunjukkan bahwa itu adalah tradisi Nasrani. Ini kan, nah ini siapa yang lempar tuduhan nih? Yang lempar orang Islam. Pentingnya memahami sejarah, ya, sehingga kita nggak sembarangan dulu. Kalau cuma ada satu data dan data ini dianggap sesuai dengan alasan ini, langsung dibuat kesimpulannya. Ada data-data lain yang tidak seiring dengan itu, banyak. Juga konklusinya nggak begitu. Nah, para hadirin, bahwa pernikahan dengan satu istri itu sebenarnya adalah pilihan utama. Ini harus didudukan permasalahannya, ya. Pernikahan dengan satu istri itu adalah pilihan utama. Dan ayat-ayat semua, ya, bukan Ustaz mengajukan terserah mau kawin lagi, tetapi harus ideal, ya.
Idealnya apa? Sesuai dengan pijakan syariat. Itu. Berarti nggak boleh. Berarti Ustaz Ridwan nggak boleh nyentuh. Boleh. Enak aja. Nah. Tapi harus ada pijakannya, alasannya nih. Ya. Banyak orang yang menjadi alasan itu dalam ayat fangkihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah wanita-wanita yang membuat kamu senang, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ayat ini menjadi landasan untuk menjadi legitimasi, menjadi dalil bahwa kita dibolehkan nikah, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah, apakah benar ayat ini kritis? Tafsir. Apakah benar ayat ini adalah ayat yang membolehkan atau ayat yang menyuruh memerintah kita untuk kawin lebih dari 1? Itu. Maka kita buka tafsirnya. Ayat ini ada dalam surat An-Nisa, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kalimat sebelumnya, apa itu? Wa in khiftum an la tuqsitu fil yatama, kalau kalian takut nggak mampu berbuat adil terhadap anak-anak yatim, lihat ya, fil yatama, anak-anak yatim, fangkihu ma qaba lakum minan nisa, maka nikahilah sesuai sesuka hatimu dari wanita-wanita, boleh 2, boleh 3. Coba kita akan lihat. Ini satu paragraf, kalimat pertamanya, kalau kalian nggak mampu bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka nikahilah wanita 2, 3, 4. Coba. Pada zaman jahiliyah, ya, banyak orang nikahin anak-anak perempuan yatim yang ditinggal mati, bapaknya kaya, bandanya banyak. Itu asal usulnya. Banyak anak-anak perempuan yatim ditinggal bapaknya, bandanya banyak. Maka perintah ayatnya apa? Wa in khiftum an la taqsitu fil yatama. Kalau kamu nggak mampu bisa mengatur anak-anak yatim tersebut, itu perempuan-perempuan yatim yang kita nikahin, ya ngolah hartanya, jangan di apa begini curangin apa. Boleh. Kan kalau kamu nggak mampu, mendingan jangan. Jadi nikahilah 2, 3, 4 adalah kata peralihan dari kata utama tentang kita dilarang untuk menikah sama anak yatim. Bahasa pinjaman gini. Daripada lu berisik main di rumah gua, gua takut lu main kemana kayak jauh no? Lu mau ngebak, main bola, ya nggak, mau naik pohon, terserah. Apakah kalimat yang kedua itu adalah kita disuruh untuk main bola, naik pohon, main jelai? Bukan itu kata peralihan. Hah? Tapi tujuan apa? Supaya rumah kita nggak berisik. Bocah lu main ngepuyang pada gua, ya nggak? Mau main makin jauh. Ya, kan gitu. Jadi kita nyuruh bocah untuk main kemana aja, itu apa kalimat utamanya? Bukan, peralihan dari kalimat utama. Nah, kata Quran, daripada ntar ente aja bisa berbuat ayo ngatur harta anak tidak, mending lu kawin sama siapa kek? Gitu, jangan kawin bocah. Ya, daripada lo gak bisa berbuat adil sama bocah anak yatim perempuan yang bandanya banyak, ya tercurang lagi, dan jangan kawin dia, lo kawin sama yang lain dan sadar umur 2, 3, 4. Nah begitu maksudnya, ya. Nah sama orang kan dipotong pilihan tamanya, tuh ya, diambil yang pangkihunya, udah kawin aja dah, berarti kita suruh kawin, bukan guys. Perintah kita kawin 2, 3, 4 adalah peralihan daripada jika kita memang kagak sanggup kawin sama anak yatim, ngurusin harta, kan gitu. Wah, anak yatim, banyak potongan banyak, potong 8. Wah,
Bismillah, daripada lu begini, jangan lu kawin, jahat lu, dengan kawin siapa kayak nomor 2, 3, 4, kasihan anak yatim. Ini tentang, berarti ayatnya berbicara bukan tentang berbicara pernikahan sebenarnya, berbicara tentang bagaimana kita bisa berbuat adil sama anaknya. Toh kata ayat ya, dan kata ayat yang lain apa? Fa'in khiftum an la ta'dilu fawahidatun. Nanti seandainya kalian pun nggak bisa berbuat adil sama mereka yang kalian pilih satu aja. Nah, dia belagu 2, 3, 4 belagu lo. Hitung anda tahdilu wahidatun. Kalau kalian nggak mampu berbuat adil, wahidatun mendingan satu lah, satu kolok-kolok enggak. Kolok-kolok. Satu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, ada kalian udah sarap untuk belajar juga bahwa adil adalah sesuatu yang terkait dengan hati. Nah ini pamin kan, Pade, adil itu sesuatu yang terkait dengan hati, bukan fisik. Gitu. Kalau ada kata, Ben, lu berani nggak kawin 2, 3? Wah, sanggup kan? Wah, tinggal narik kabel. Kan gitu. Narik kabel. 2 gawang, 3 gawang ya. Mampu dia 3 video di paling mampu. Bukan itu. Kalau semua orang berstandar pada harta, semua orang mampu. Iya kan? Yang pada punya duit benar, Roni. Gak mampu kalau harta jadi yang orang punya mobil kan? Bisa nggak? Bisa, orang punya mobil adil. Tapi yang dimaksud oleh itu adalah hati. Makanya dalam ayat yang tadi katakan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa. Dan kalian kagak bakalan mampu bisa berbuat adil antara istri-istri. Walau harastum, walau kalian paksa gak bakalan bisa. Ayat ngomong. Walau harastum gak mungkin, tetap aja kita mendondeng yang muda lebih ya enggak? Ya, tetap kita akan cenderung kepada yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih ya, yang tua kan udah kilometer udah jauh. Nah, ya, yang tua udah kilometer jauh dah, sudah, ya enggak? Digas dikit udah, Allah. Yang muda, berarti apa? Pastinya kita ada kecenderungan yang lebih nggak mungkin. Itu fitrah manusia, nggak bisa dirubah. Fitrah kita lebih cenderung pada yang cenderung pada kita. Nah, ini nih. Berarti apa? Paham ya? Tempatkan pelajaran sirah ngambil hukum, pembelajaran hikmah dari Rasulullah agar kita bisa terbuka. Bahwa demikianlah pernikahan Rasulullah SAW. Dari sisi itu kita nilai. Sehingga ketika terjadi apa tuduhan, syubhat, abatil, apa, kita bisa jawab, jelasin, ya, kemudian menjadi landasan hukum juga buat kita pijakan bagaimana kita dalam menjalankan pernikahan. Tapi bolehkah kita punya istri lebih dari satu? Boleh. Tetapi ingat kata ayat, wa in khiftum an la ta'dilu, kalau kalian jangan berbuat adil, atur. Orang yang kagak berbuat adil, ini masalah adil ya. Sehingga agama sampai turun tangan. Kata agama apa? Bohong itu dosa kecuali 2 hal. Kalau ngakurin antara 2 bini yang lagi, nanti agama masih ikut campur supaya kita benar-benar bisa. Bini tua, bini muda berantem. Wah, laku malam, abang tinggal bagus kok. Oh, padahal. Kata kita nginep di rumah bini muda. Ya, bini tua tuh dulu sama si anu ya. Kagak. Bini muda. Enggak. Kita ngomong bohong. Kagak. Gue nggak malam-malam gue ronda. Bohong kan? Jadi dulu-dulu udah berantem. Tuh. Walau haras tuh walau paksa nggak benar. Pasti. Fawahidatun mendingan Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hikmah pernikahan. Ingat petikan ayat Allah Subhanahu wa taala. Firman
Ya. Apa kata ayat Al-Quran? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Pernikahan itu dua tahapan. Setiap kita nikah ini harus dua tahapan ini setiap kita kawin, dua tahapan ini harus kita jalan. Kalau dua tahapan ini kita jalan, berarti kita benar nikah. Baru benar nikah dua tahapan itu. Setiap kita yang nikah harus melewati dua tahapan ini. Kalau dua tahapan ini kita gagal, kita nggak lain sebut pernikahan kita berhasil. Apa itu? Mawaddah warahmah. Umur 40 tahun ke bawah itu mawaddah cinta. Ayo, mawaddah itu fisik, mawaddah itu gombal. Itu. Ya, itu 40 tahun. Itu 40 tahun ke bawah tuh. Nah, ke atas itu baru warahmah. Harus dijalin rahmah itu. Rahmah itu apa? Kasih sayang, bukan cinta gombal. Kasih sayang. Malo. Udah main udah bukan mama lagi, malo. Udah gak marah-marah, udah bawaannya apa? Bawaannya apa kalau udah tua? Sayang. Kalau mau muda bawaannya cinta. Dua tahapan ini. Orang gagal kebanyakan di mana? Gagal di tahapan kedua. Apa sirok? Kenapa? Ketika udah umur 50, ya kita masih umur 50 sekarang udah polanya sama bini ente polanya rahmat. Apa? Udah jangan marah-marah mulu. Oh, ya. Iya, polanya umur 50 toh. Ente yang giling cucian, bini ente jemurin. Toh, ya. Polanya 40, bini ente yang nyapu, sampah ente yang nabunin. Begitu. Ya. Udah jangan semua muak. Tapi kalau polanya umur 32 apa? Polanya suap-suapan. Ya, tidurnya. Itu dia. Kita dua tahapan ini. Ya. Nah, itu dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat Rasulullah bersama istrinya yang nama Siti Aisyah. Ya, dia menyesuaikan umur muda apa? Balapan lari sama Siti Aisyah. Ya. Wah, apa? Setelah Rasul agak gendut, dia kalah larinya sama Siti Aisyah. Manja, ya. Nah, para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam sejarah Nabi Muhammad banyak hikmah. Ini yang menjadi konten saya di bulan Maulid ini. Kita banyak membongkar hikmah-hikmah Nabi Muhammad SAW. Pertama dengan tujuan agar kita mempunyai fondasi kuat, bisa menangkis silakan orang-orang yang benci berislam Nabi Muhammad. Dan yang kedua adalah sebagai tambahan ilmu pelajaran buat kita tentang sirah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya menjadikan tambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.